Assalamualaikum anak-anak cerdas, cerah, dan ceria. Kembali lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran matematika kelas 5 SD. Baik anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu uang. Nah, pada materi baru kali ini kita akan membahas materi yang telah dipelajari sebelumnya di kelas 4, yaitu tentang kelipatan bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Baik, jadi pada materi kali ini kita akan membahas materi tentang kelipatan persekutuan. Oke. Jadi, dari materi kelipatan persekutuan ini, yang perlu kita ketahui bahwa kelipatan identik atau bisa menggunakan cara perkalian. Yang pertama adalah kelipatan yang akan kita pelajari contohnya yaitu contoh kelipatan persekutuan. Misal terdapat soal carilah tiga kelipatan persekutuan pertama dari 2 dan 6. Nah, jadi ada contoh soal tentang kelipatan persekutuan seperti yang baru saja Bapak tulis. Jadi ketika ada soal seperti ini, cara pengerjaannya yaitu jawab, kita tulis kelipatan 2. Titik 2. Nah, kita langsung di sini karena yang ditanya kelipatan 2, maka yang harus kita lakukan adalah menulis kelipatan 2, yaitu sama seperti perkalian 2. Ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, terus kita akan menulis jawabannya yang merupakan kelipatan dari angka 6, yaitu perkalian 6. 6, 12, 18, 24, terus 30. Oke. Pertanyaannya adalah yang harus kita cari 3 kelipatan persekutuan pertama. Nah, jadi kita harus mencari yang sama di antara kelipatan 2 dan 6, tapi 3 yang paling utama yang harus kita ketahui jawabannya. Pertama adalah angka 6. Di sini ada angka 6 yang sama. Selanjutnya angka yang sama ada berapa lagi? Ternyata belum diketahui. Maka dari itu kita lanjutkan sampai kita menemukan 3 kelipatan yang sama di antara 2 dan 6. Nah, di sini setelah 10 berarti 12,
14, 16, 18, 20. Nah, apakah kita sudah menemukan yang sama setelah angka 6 di antara kelipatan 2 dan 6? Sudah ditemukan, yaitu angka 12. Setelah 12 ada angka berapa lagi yang sama? Angka 18. Maka jawaban dari 2 dan 6, jawabannya yaitu 6, 12, dan 18. Baik, di sini contoh kelipatan persekutuan telah Pak Ridwan sampaikan. Nah, jadi setelah kalian mengetahui antara kelipatan 2 dan kelipatan 6 ini, cara pengerjaannya tentu kita harus bisa perkalian, sehingga dalam menentukan kelipatan kita tidak lagi kebingungan ataupun kesulitan. Baik, materi berikutnya yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil ataupun disingkat dengan KPK. Oke. KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih bedanya antara KP kelipatan persekutuan dan KPK kelipatan persekutuan terkecil? Tinggal ditambahin K di ujungnya. Bisa kalau ada yang berasumsi seperti itu. Tapi yang lebih jelas atau lebih rinci bahwa KP merupakan bagian dari KPK. Jadi kalau kalian sudah bisa mengerjakan KP, otomatis kalian pun akan bisa mengerjakan soal KPK. Jadi contoh untuk mengerjakan soal KPK, contoh KPK. Nah, di sini ada soal, misalnya contoh soal, tentukan KPK dari 8 dan 12. Dari 8 dan 12. Oke, ini pertanyaannya. Nah, karena di sini masih temanya kelipatan, maka cara yang kita gunakan merupakan perkalian. Jadi kita tinggal jawab langkah pertama yang harus kita lakukan sama seperti kita mengerjakan KP, yaitu tulis kelipatan 8. Titik 2. Kelipatan 8 itu berarti perkalian 8 yang harus kita ketahui. 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Oke, cukup sampai sini. Nah, selanjutnya kita harus uraikan juga kelipatan 12. Kelipatan 12 itu berarti perkalian 12. Nah, jadi kalau kalian belum hafal perkalian 12, kalian tinggal lakukan saja angka 12 terus tambah dengan angka 12. Nah, itu merupakan kelipatan dari 12. Jadi 12 ditambah 12, 24. 24 ditambah 12, 36. 36 ditambah 12 yaitu 48. 48 ditambah 12 yaitu 60. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapakah kelipatan persekutuan dari 8 dan 12. Karena
yang harus kita lakukan adalah kita menentukan KP terlebih dahulu. Tadi kita sudah bahas KP sebelumnya. Maka KP atau kelipatan persekutuan dari 8 dan 12, yaitu kita cari angka yang sama di antara kelipatan dan 12 ini, maka muncullah angka 24. Nah, dari 24 ini, apakah kita bisa menemukan lagi angka yang sama? Jadi di sini dilanjutin, misalnya 48. Nah, ini kan akan ada yang sama lagi tuh. Ya. Jadi, kalian bisa tulis di sini KP-nya 24 dan 48. Ya. Jadi setelah kita menentukan KP-nya berapa, dari sini kita bisa menentukan, karena KPK itu singkatannya adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka kita bisa lihat KP dari kelipatan 8 dan 12 adalah 24 dan 48, maka yang terkecilnya adalah 24. Nah, jadi sudah selesai pembahasan tentang materi KPK. Baik anak-anak cerdas, cerah, dan ceria, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan nanti pada saat jam pembelajaran kepada Pak Ridwan. Terima kasih anak-anak hebat telah mempelajari materi KP dan KPK dengan baik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.